Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Oke, hari ini hari Selasa 14 Juli 2020 kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas bahasa Indonesia KD 3.1. Yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Oke, yang pertama adalah definisi kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa ide pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, cara menentukan kesimpulan. Di sini ada 4 cara dalam menentukan kesimpulan. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat adalah biasanya merupakan jawaban dari ide pokok. Oke, pada selanjutnya, Bu Fitri akan memberikan contoh satu persatu. Contoh yang pertama yaitu langsung mengambil kalimat dalam paragraf. Ya, tadi seperti yang tadi dijelaskan, cara dalam menentukan kesimpulan ada 4. Sekarang beserta contoh-contohnya ya. Contoh, salah satu jenis coklat adalah kampan coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kampan coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Oke, biasanya apabila kesimpulan ada dalam paragraf, dia menggunakan kata depan jadi. Oleh sebab itu, ya, di sini yang merupakan kesimpulannya adalah di sini ada jadi tak heran kalau kampan coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi, ya. Jadi kesimpulannya adalah kampan coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Contoh, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Oke. Kalimat utama paragraf di atas terletak di kalimat pertama, yaitu acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Sementara itu, kalimat kesimpulan berada di akhir paragraf, yaitu akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Oke, kalimat kesimpulan dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat tersebut. Ya, jadi simpulan paragraf di atas yaitu kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Ya, jadi penggabungan antara kalimat utama dengan akhir paragraf. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Ini ada contoh teksnya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Oke, dalam bacaan ini terdapat sebab akibat. Ya, di sini akibatnya dulu. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebabnya plastik sulit diuraikan oleh tanah.
Jadi, kalimat kesimpulannya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Ya. Yang terakhir, jawaban dari ide pokok. Sini ada teks, pencemaran akan semakin berbahaya jika seorang ada di dalam jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pertumbuhan tulang, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Ide pokok paragraf di atas adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok tersebut kita bisa dibuat pertanyaan, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Jadi, kita dapat memperoleh kalimat kesimpulan dengan menjawab soal di atas, yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Oke, ini tugas yang nanti akan kalian kerjakan. Bu Fitri rasa sudah cukup penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kalian kurang pahami, kalian bisa bertanya ke Ibu atau kita sama-sama berdiskusi. Oke, terima kasih Bu Fitri ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.